Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illa mursalin qayyimas samawati wal ardh. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة. وقال لصاحبه سفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله فاستقم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah di pagi hari ini di tanggal 18 bulan Dzulqa'dah kita sudah masuki pertengahan ya. Salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Dzulqa'dah. Kita akan ketemu bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Itulah 4 bulan ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada bulan Rajabnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul Islam. Menjadi bagian minal muslimin wal muslimat, ini nikmat yang luar biasa. Kenapa? Tidak semuanya manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika kita menjadi bagian minal muslimin wal muslimat, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wajtabakum", ialah Allah yang telah memilih kita semuanya. Pilihan, Pak. Alhamdulillah. Kita masih dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian minal muslimin wal muslimat. Ada nikmat al-iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya. Kan ada info baru katanya di seberang sana di Singapura sedang ramai ada COVID lagi katanya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan semua nikmat yang ada kita jadikan kembali sebagai fondasi dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita. Dan juga kita kuatkan kembali kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita, dan kualitas juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Wabil khusus di bulan-bulan ini. Di bulan-bulan yang disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yaitu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang ada ya, itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri inda Allahi 12 syahra
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan itu hanya 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada enggak bulan yang ke-13? Halo? Nah, ada, Pak? Bu? Bulan gajian, Bu. Ya kan? Ada bulan yang ke-13 gitu ya. Jadi sejak zaman dulu ya, Allah menciptakan waktu ini luar biasa. Bulan itu hanya 12 bulan fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari di mana Allah menciptakan langitnya dan juga buminya. 12 bulan 1 tahun. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tanya, 4 bulan itu yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bulan apa saja. Rawahu Imam Bukhari, Imam Muslim. Salah satunya adalah Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah. Ya, dan sebuah hadis ini Rasulullah bersabda, as-sanatu itsna syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Thalathatun mutalawiyat. 3 bulan yang berurutan. Apa itu? Bulan apa, Pak? Yang 3 yang berurutan. Dzul Qa'dah saat ini, Dzul Hijjah, kemudian bulan Muharram. Itu yang berurutan kan? 3 bulan. Satunya bulan Rajab yang melompat. Ya, kadang-kadang kalau kita ditanya apa itu 4 bulan yang dikatakan dalam Quran minha arba'atun hurum, ada yang menjawab Sya'ban, ada yang menjawab Ramadan. Nah, itu beda. Jamaah kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita diberikan usia ketemu bulan-bulan ini, apa yang harus kita lakukan? Bahkan ada amal-amal yang luar biasa, amal soleh kita yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan di bulan-bulan ini. Luar biasa. Maka dalam ayat tadi Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian itu melakukan kedzaliman. Masya Allah. Enggak boleh ada kedzaliman pada diri kita, kedzaliman pada orang lain di bulan-bulan ini khususnya. Meskipun kedzaliman itu dilarang, haram setiap saat. Tapi Allah menegaskan dalam ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka dimaksudkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab, orang-orang Arab itu sudah sepakat. Enggak boleh ada kezaliman di 4 bulan ini, termasuk peperangan, Pak. Artinya apa? Enggak boleh ada peperangan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Dan itu sebuah kesepakatan mereka dan juga dikuatkan oleh Islam. Kecuali umat Islam itu diperangi, wajib dilawan meskipun di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Contohnya saat ini saudara kita yang di Gaza, Palestina. Kok masih dibombardir oleh mereka? Israel alaihim la'natullah, itu harus dilawan. Meskipun di bulan-bulan yang dilarang untuk melakukan kedzaliman. Bapak-bapak, Ibu-ibu,
ada dua hal yang perlu kita kuatkan kembali di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Tahliyah. Ya. Ya, kalau ada anunya bisa dilihat karena LC-nya kayaknya ada masalah. Tahliyah, pengosongan jiwa kita, kehidupan kita. Maksudnya apa? Tahliyatun minal dzulumat, minal mungkarat, minal ma'asi. Kita kosongkan, kita jauhkan jiwa kita, kehidupan kita dari keboliman, dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Ini yang pertama, Pak. Ini pakai hak tahliyah. Yang kedua, kita kuatkan kembali tahliyah pakai hak. Hiasi. Kita hiasi. Dengan apa? Dengan amal-amal saleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, kita kemarin di Ramadan, amal-amal kita luar biasa. Kita semuanya menyadari puncaknya amal-amal kita pada waktu Ramadan kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu, setuju gak? Halo? Bahwa Ramadan adalah puncak amal-amal kita. Ramadan puncak ibadah kita. Ramadan puncak tilawah kita, zikir kita, sedekah kita. Kadang-kadang sudah lewat nih Ramadan, kita masuk Syawal, apakah kita masih istiqomah? Iya. Pada waktu Ramadan kita ada kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masuk Syawal ada sunnah Syawal. Berapa hari, Pak, Bu? 6 hari. Rasulullah sabda, barang siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadan, thumma asbahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti 6 hari Syawal kemarin. Fakana kasiyamid dahri, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun, Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau kemarin kita Syawal kemarin nggak dapat, kita tunggu Syawal 1446. Kalau Bu, kalau ketemu Ramadan lewat semua, iya, ya, tapi akan kembali. Kitanya nggak tahu apakah kita ketemu, gitu kan. Sama juga Syawal sudah lewat, apakah kita ketemu Syawal lagi? Ya, nanti kita juga mendoakan almarhum Pak Haryanto ya. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa, usia 86, Pak. Ya kan? Itu usia yang luar biasa. Melebihi ya umat Muhammad ya. Rasulullah bersabda, umatku itu hanya 60 sampai 70. Yang paling biasanya 70 gitu. Tapi jangan sampai yang muda-muda, aduh, masih panjang nih Ustaz nih. Saya baru 20 tahun. Nah, banyak juga yang muda-muda diambil gitu. Jangan sampai, oh, saya masih sehat. Ada juga yang sehat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak nunggu sakit. Nah, itu penting ya. Pemahaman kehidupan yang fana ini sangat penting. Oh ya, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang manusia itu lupa. Sudah dia tahu dia akan safar, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia yakin akan ada travel tour ke sana. Fafiru ilallah. Tapi kadang-kadang persiapannya dia lupa. Beda kadang-kadang kalau kita kemarin yang mudik. Bapak, Ibu, banyak yang mudik nggak kemarin? Yang melakukan dia pulang kampung. Persiapan nggak, Pak, Bu? Halo? Persiapan nggak? Beli tiketnya kapan? Udah 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Itu namanya persiapan yang luar biasa. Dia harus mempersiapkan uangnya. Nanti silaturahim ke kampungnya kayak apa dan sebagainya. Ngasih sedekah dan sebagainya.
Nah, itu bekalan yang disiapkan orang pulang kampung. Lah kita ada kampung akhirat kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka khairu wa abqa. Kadang-kadang kita dijawab sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua poin tadi. Mobil khusus di bulan-bulan ini. Yang pertama, tahliyah. Kita tahan semuanya. Kita stop kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Rasulullah bersabda, Rawi Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lain, ya, kaitan dengan kezaliman yang berbahaya. Dari sahabat Ibnu Umar, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Masyaallah. Kalau kita melakukan kezaliman pada saudara kita, pada masyarakat kita, pada rakyat ini, itu kita akan ketemu kegelapan yaumul qiyamah. Gak ada yang luput. Ya, kalau ada orang melakukan kezaliman kaitan dengan tanahnya saudaranya yang lain, kaitan dengan hartanya saudaranya yang lainnya, kaitan dengan akhlak dan sebagainya, akan terungkap. Iya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kasus zaman dulu kan pembunuhan di mana-mana. Kasus KM50. Ya, saat ini ada rame ya kaitan dengan siapa? Bu, film coba Bu, Pak. Oh, Vina, hafal juga Bapak Ibu ya. Ngikuti juga ya. Usia 16 tahun ya. Anak masih SMA. Ya kan? 2016 dulu. Saat ini terungkap. Ya. Meskipun ada pakai itu Ustaz kok pakai jin dan sebagainya. Itu wasilah, sarana. Apakah itu digunakan bukti itu digunakan oleh mereka, polisi dan sebagainya? Karena namanya jin itu kan bisa benar dan enggak. Jemaah sekalian, zaman dulu itu ada zaman Bani Israel, Nabi Musa. Kenapa ada surat Al-Baqarah sapi? Ya kan? Itu ada kasus. Ada pembunuhan tapi nggak ada yang tahu siapa dan nggak ada yang ngaku. Rame Bani Israel. Siapa dia? Katanya ada orang yang soleh. Dan kenapa kita ribut? Ada Nabi Musa. Tanya aja Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, lakukan. Nyembelih sapi. Mereka kaget. Duh, ditanya siapa yang membunuh kok disuruh nyembelih sapi. Dan akhirnya jemaah sekalian, ketika sapi yang sudah dipilih dengan warna yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan Nabi Musa, pukullah dengan sebagian organ sapi itu. Dalam riwayat dikatakan dengan apa? Dengan ekornya. Yang meninggal langsung bangkit, Pak. Jalasa wa ahya ma kana qattu. Dalam hadis, dalam tafsirnya begitu. Langsung ngomong, yang membunuh saya itu ponakan-ponakan saya semua. Abna'u akhi, anak-anak saudaraku sendiri. Terungkap. Contoh kemarin kan ada kasus apa? Sambo dan sebagainya kan gitu kan. Jangan sekalian, kezaliman itu kalau nggak diungkap oleh Allah pada saat kita masih di bumi ini akan juga ketahuan. Hati-hati. Itu namanya dzulumatun yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah itu bertanya pada para sahabatnya. Faqala atadrun mal muflis. Siapa orang yang bangkrut?
Ini hadis riwayat Muslim. Siapa itu orang yang bangkrut? Itu siapa? Gimana sekalian? Para sahabat langsung menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu minna man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasulullah dari kami itu orang yang nggak punya dirham, orang yang nggak punya harta. Pailit, Pak. Orang yang nggak punya rupiah, orang yang nggak punya dolar,